Jemaat GKI Elohim Snerbo Klasis Biak Selatan, mengunjungi area Mil 21 PT Freeport Indonesia. Sebanyak 120 orang rombongan tur wisata rohani dari PW Jemaat GKI Elohim Snerbo Biak yang berkunjung ke Jemaat GKI Ebenezer Timika tanggal 20 Juni lalu. Hari ini Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 berkesempatan mengunjungi area PT Freeport Indonesia atau PT FI di Mil 21. Acara kunjungan ke Mil 21 diawali dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Jemaat GKI Ebenezer Timika Ibu Pendeta Mary Tanamal STH. Tuhan tahu bahwa perjalanan kami dari ibu-ibu PW GKI Elohim Snerbo bersama para pendeta, para penatua Shemas, badan inti dan badan inti PW GKI Jemaat Ebenezer bersama semua anggota yang ada, tim kerja yang ada. Hari ini sesuai dengan jadwal, maka kami harus berangkat dari rumah Tuhan akan menuju ke tempat perusahaan pada Freeport Mil 21. Di sana akan kami melihat tempat dari Mil 21 pada Freeport. Kami semua yang datang dari jauh akan berkencan sana ke sana. Siapakah yang bisa menjadi pemimpin dalam perjalanan kami? Hanyalah Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu kami datang memohon, ya Tuhan, tunggulah kami di dalam perjalanan. Dijauhkanlah kami dari segala macam tantangan apapun, supaya ketika kami memulai dalam perjalanan saat ini sampai tempat tujuan, kami boleh sampai dengan selamat dan pulang dengan selamat atas pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah kami ketika mulai di saat ini ada kesalahan dan dosa yang kami buat. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Lalu dengarkanlah doa hamba-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk refreshing sejenak dari padatnya jadwal kegiatan wisata rohani dan sekaligus sebagai studi banding dan menimba pengalaman yang mungkin dapat diterapkan di lingkungan PW Jemaat GKI Elohim Snerbo Biak, Klasis Biak Selatan. Rombongan wisata rohani dari PW Jemaat GKI Snerbo dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Tur, Ibu Lince Kararbo, Sekretaris Panitia Tur Ibu Jana Makabori, Bendahara Ibu Widiawanti Tangke Arum, didampingi oleh Ketua PW GKI Elohim Snerbo Klasis Biak Selatan, Ibu Amelia Leonufna, Wakil Ketua Ibu Yohana Marandov dan Sekretaris Ibu Yohana Werinusa serta Bendahara Ibu Agustina Korwa. Serta Ketua Jemaat Elohim Pendeta Yakob Mandowen SSI dan Pendeta Jesaya Wamafma SMTH selaku pendamping pelayan. Sedangkan dari PW Jemaat GKI Ebenezer Timika, Ketua Jemaat Ibu Pendeta Mary Tanamal STH dan Ketua PW Jemaat GKI Ebenezer Ibu Regina Kemur beserta jajaran pengurus PW GKI Ebenezer Timika. Rombongan sebanyak 120 orang berangkat dari Gereja GKI Ebenezer tepat jam 8:59 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan 3 bis, dan kemudian berangkat dari Terminal Gorong-Gorong jam 9:10 menggunakan bis perusahaan. Sing, man, sing, all I
Kita akan mendengarkan beberapa arahan untuk kita sepanjang kita ada di tempat ini. Kita akan awali acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Jesaya Wamafma SMTH. Dari Bapak Pendeta Wamafma untuk pimpin kita dengan doa mulai giat kita di tempat ini 21. Mari kita menyatu doa. Betapa bersyukurnya kami bisa kami dalam merasakan akan janji tangan Tuhan dalam hidup yang kehidupan kami, secara khusus pertemuan dan perjalanan kami dari Timika ke tempat ini dengan sudah sampai kami percaya segala sesuatu berdasarkan kasih dan kuasa. Oleh karena itu kami harus bersyukur atas bulan Allah ini kami menyerahkan apa yang kami lakukan bersama-sama dengan mereka yang di tempat ini di hari ini dan semua yang berlangsung di bawah kendali kuasa dan juga Allah. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari kami semua hal yang akan pada terjadi itu mengganggu dan ketentraman kehidupan kami. Punya kami bangsa dan negara karena Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh mengawal kita dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita melalui semua kegiatan lain, kami atas nama Badan Pelayan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Ebenezer Timika bersama-sama dengan Badan Pelayan PW Jemaat GKI Elohim Snerbo Rasubian Selatan menyampaikan terima kasih kepada pihak perusahaan PT Freeport dalam hal ini. Selanjutnya Superintenden Bapak Robert Sarwom selaku penanggung jawab reklamasi Mil 21 memberikan penjelasan mengenai area Mil 21 bagi rombongan. Untuk itu kepada beliau Bapak Robert Sarwom kami persilakan untuk harus menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan diri bahwa ada seorang menteri yang ada di tempat ini. Kepada beliau silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Saya naik. Selamat datang secara khusus untuk si Bapak dan Ibu yang dari
mungkin yang dari Timika sudah pernah ke sini, tapi kalau yang dari dia mungkin yang pertama kali. Tadi sudah dikenalkan, saya Robert Carlo, asli dari Jawa Timur. Iya, saya kebetulan dengan istri saya setengah berjuta. Saya mohon maaf karena saya pakai sarung dan saya lesnya di Sentani. Kalau bicara bahasa Sentani saya tahu, kalau bahasa dia saya tak tahu. Iya, kemarin mungkin ada teman-teman saya yang pergi ke gereja untuk presentasi terkait keyboard. Nah, hari ini kita berkunjung di 21. Tempat ini adalah salah satu fasilitas dari keyboard secara khusus untuk melakukan pengelolaan terhadap salah satu dari dua limbah utama keyboard. Kalau kemarin Bapak dan Bapak Ibu yang turun dengan pesawat dari Biak, ini akan melintas, kalau turunnya dari arah laut, mereka akan melintas di atas hamparan-hamparan pasir. Jadi kita tetap terbang dari Panitan bersaudara. Oh, oke. Nah, minta pilot buka dikit jendela di sini. Iya. Kalau nanti terbang pulang pesawat kita lihat, kalau terbang di atas daerah laut berarti nanti terbang di atas hamparan pasir itu. Hamparan pasir itu adalah salah satu dari dua limbah utama Freeport. Nah, tempat yang kita tempati saat ini adalah daerah pengendapan limbah itu. Limbah itu dia bernama temi atau pasir sisa. Jadi ada batu yang sebesar rumah ini, saudara-saudara yang bekerja di produksi di atas di gunung, orang ambil, kemudian mengkaji hancur pabrik, kemudian nanti dia punya produk yang dijual oleh Freeport ini. Dia bernama ini tembaga emas dan perak. Itu diambil, nanti sisanya itu jadi pasir. Pasir itu yang sudah mendapatkan di sini. Tempat ini pasir yang kita tempat ini dia punya kedalaman kurang lebih 7 meter ke bawah, ini isinya pasir. Karena dia itu berbentuk pasir, jadi tidak subur sehingga tanaman susah tumbuh. Nah, itu yang kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana menumbuhkan tanaman di pasir limbah ini. Banyak orang beranggapan bahwa pasir limbah ini berbahaya dan tidak ada kehidupan di pasir itu. Namun tempat ini membuktikan bahwa semua yang bisa tumbuh dan hidup di pasir itu tidak berbahaya. Bisa dikonsumsi, bisa dimakan produk yang dihasilkan oleh pasir limbah ini. Kami bisa membuktikan dengan ada tanaman pertanian yang kita tanam di sini, kemudian ada perikanan dan juga ada peternakan, ada ternak sapi yang kami kembangkan di Banten. Kalau saya cerita nanti panjang sekali, kami mungkin kemarin sudah dapat informasi dan ini hanya sepengantar saja bahwa ini saat ini kita berada di pasir limbah yang kemarin teman-teman cerita. Jadi banyak orang yang belum melihat beranggapan bahwa tidak ada kehidupan di pasir limbah ini. Nah, kalau tidak ada kehidupan, artinya pasir limbah itu berbahaya. Kalau itu dia berbahaya, maka tempat ini kan pasti tidak ada. Dari proses produksinya itu Freeport tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, sehingga semua yang diturunkan dari atas itu ke bawah sini melalui sungai dipastikan tidak berbahaya. Saya ada di sini dari tahun 2000, bekerja tiap hari makan sayuran, makan ikan yang dikembangkan di lantai itu. Tapi sampai hari ini saya belum berubah menjadi manusia basic Iron Man. Saya masih tetap Robert Strong seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa tidak ada yang berbahaya di sini. Pasir ini dia kategori berbahaya ini karena dari sisi jumlah. Dari 1 ton batuan itu yang menjadi tembaga emas dan perak ini hanya 3%. 97% itu jadi pasir sisa. Mungkin logika paling sederhana itu adalah
kalau produksi Freeport ini sama dengan kita memasak sayur di rumah menggunakan santan kelapa. Ada buah kelapa, kemudian kita kupas tempurung, kulit dan tempurung, terus nanti daging kelapa itu kita parut. Setelah parut kita peras, dapat dua produk, dapat dua hasilnya. Satu adalah santan, satunya ampas kelapa. Nah, santan itu yang menjadi tembaga emas dan perak, ampas kelapa itu yang menjadi pasir. Logikanya sederhana. Bapak Ibu bayangkan saja kalau setiap hari kita menghasilkan ampas kelapa itu sejumlah satu trek. Terus setiap hari kita keep di got yang ada di rumah, apa yang terjadi? Nah, itulah yang terjadi dengan kasus ini. Dulu ada aliran sungai, ketika setiap hari ini masuk, pada bisa dimasukkan. Kalau tidak banyak, akhirnya aliran sungai itu menjadi tertutup. Kemudian pasir dan air ini masuk ke semua hutan yang ada di pinggiran itu. Itulah yang menyebabkan semua kehidupan di situ terganggu. Saya dan teman-teman memberi tanggung jawab untuk bagaimana mengelola itu biar kembali seperti ini. Tempat ini selain ada bangunan, ada perikanan. Perikanan ini terhadap ikan bara di bawah itu dengan emas dan ikan nila. Kemudian ada ternak sapi, sama kami punya kerjasama juga dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ini untuk bisa menampung satwa-satwa yang dilindungi. Jadi burung-burung, kemudian ada kalau di Timika sini di bagian Papua bagian selatan ini ada satu satwa yang hanya ada di sini. Kurang-kurang macam babi. Kalau yang dari Timika mungkin pernah dengar, ya sedang bilang lagi-lagi macam babi. Dia punya itu kura-kura, tapi dia punya mulut ini seperti babi, mulutnya kura-kura macam babi. Nah itu setiap tahun diselundupkan dalam jumlah ribuan keluar Timika, keluar Papua untuk dimakan. Jadi paling banyak dikirim ke Hong Kong, Jepang, Korea. Itu di bulan awal bulan ini kita melepas kurang lebih 4.000 ekor yang disita dari Jakarta dan Surabaya. Di tanggal minggu lalu itu kita melepas kurang lebih 32 ekor burung. Nah itu satwa-satwa yang dilindungi, satwa-satwa yang dilembutkan ke luar Papua untuk diperjualbelikan. Dan cara pengolahan apa yang bertanya? Kalau tidak ada, kemudian mana boleh dikontrol biar tidak terpisah jauh dari kelompok. Nanti kita jalan sama-sama, cuman karena ini jumlah banyak jadi iya, nanti kita ngatur sambil jalan. Ada satu fasilitas di dalam di pasar situ yang nanti kalau kita semua ini masuk nanti semua diri kan. Jadi mungkin gantian. Nanti ada yang dia berdua bebas berjalan di tempat ini, tapi mohon tidak jauh-jauh sehingga kalau ada sesuatu bisa kita panggil dengan cepat kembali. Nanti setelah berjalan-jalan boleh kembali ke sini. Barang bawaan kalau mau bawa boleh, kalau mau tinggalin di sini juga dibawa. Daripada pintu tas berat-berat, tinggal di sini. Iya, yang lain-lain tidak ada. Nanti kalau ada situasi emergensi atau kondisi tidak aman, nanti ada bunyi lonceng yang besar. Ini bukan lonceng, teman-teman, bukan lonceng gereja. Jadi kalau ada bunyikan lonceng, kita semua kumpul di sini. Jangan sampai dengar bunyi lonceng terus lari. Mungkin itu untuk keamanan dan safety-nya. Pastikan semua berjalan dengan aman, tidak mungkin ada tempat-tempat yang licin, jadi kondisi hujan terus dingin setiap hari hujan. Ada lagi yang mau bertanya?
Acara kemudian dilanjutkan dengan melihat berbagai objek di lokasi Mil 21 dan mendapat penjelasan-penjelasan dari para staf PT Freeport Indonesia yang sedang bertugas, dan diselingi dengan tanya jawab dari peserta dengan sangat antusias. Jadi ulat ini ada ulat yang disebut kupu-kupu sayap burung. Disebut kupu-kupu sayap burung karena dia ukurannya besar. Jadi kalau ini dia kupu-kupunya yang ini yang warna hijau ini. Nah dia kalau kupu-kupu yang biasa kan mungkin agak-agak kecil. Nah, yang di sini yang kita pelihara adalah fokusnya ada di kupu-kupu sayap burung. Jadi dia karena ukurannya besar, kemudian dia termasuk jenis yang langka. Kemudian dia berbeda dengan kupu-kupu lain. Kalau Bapak Ibu mungkin pegang kupu-kupu, dia punya dia punya sayap, dia akan tak tempel di tangan tuh. Kalau yang ini biasanya tidak terlalu banyak yang tertempel. Ya, terus kalau kupu-kupu ulat ini dia sebagian hampir sebagian besar kebanyakan dia tidak gatal. Jadi kalau ulat gatal, bukan ulat gatal. Jadi kalau yang ulat gatal itu biasanya jadi ininya kupu-kupu ngengat, kupu-kupu malam. Itu baru dia yang bikin gatal itu sudah. Kalau di kita kupu-kupu yang siang begini dia tidak gatal. Terus kalau dia pohon pakannya dia tertentu. Jadi kalau yang ini dia pohon pakannya ini yang merambat ini, sirih hutan ini dia hanya mau makan daun dari pohon itu saja. Terus kalau mungkin di rumah punya pohon jeruk, kadang-kadang ada ulat warna-warna hijau begitu toh. Itu biasanya ulatnya adalah ulat yang ulat dari yang biasanya kupu-kupunya hitam putih. Itu juga ulat yang di pohon jeruk itu juga tidak gatal. Terus kita di sini menernakan sudah berhasil menernakan 23 spesies, 23 jenis, tapi kita fokusnya pada jenis-jenis yang dilindungi. Jadi ini kupu-kupu sayap burung, kupu-kupu raja. Nah, kalau di sini kita kalau misalnya ini ada ulatnya kupu-kupu raja. Beda toh? Beda ulatnya. Nah, jadi kalau di kita kalau kita Bapak Ibu misalnya ingin pelihara kupu-kupu di rumah, jadi kalau pelihara kupu-kupu sebenarnya yang kita pelihara cukup di pohon pakan dengan bunganya. Karena kupu-kupu butuhnya utama cuma dua itu, pohon pakan untuk pakan ulatnya dengan pohon bunga untuk si dewasanya. Jadi kalau di kita, kalau misalnya di Biak ada banyak kupu-kupu sayap burung juga. Jadi kalau misalnya mau pelihara cukup tanam pohon pakannya, misalnya sirih hutan. Terus nanti di sekitarnya situ kita tanam juga pohon-pohon bunga, misalnya asoka, terus kembang sepatu, terus pagoda, itu juga bisa cukup. Jadi artinya nanti dengan sendirinya nanti ulat akan makan pohon pakannya, nanti setelah menetas dia juga akan berputar di situ saja karena dia nanti akan bertelur di situ, dia nanti akan makan madu dari bunga yang ada di situ. Terus kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen menarik kupu-kupu, jadi ada caranya. Jadi biasanya gini, kalau ingin nggak repot-repot menanam bunga, gampangnya taruh buah-buah dalam piring. Biasanya yang direkomendasikan itu buah-buah yang manis, misalnya pisang, nanas, pepaya, terus jeruk. Itu cukup ditaruh di piring, yang penting dia tidak kena air hujan. Nanti lama-lama dia akan membusuk. Nah, air membusuk itu yang biasanya kupu-kupu nanti akan datang mencari di situ. Jadi kupu-kupu itu entah kenapa dia suka dengan alkohol, dengan aroma-aroma
fermentasi. Jadi kalau Bapak Ibu malas, maksudnya bukan malas, maksudnya tidak sempat menanam, tidak sempat apa, tapi pengen ada kupu-kupu di sekitar rumah, bisa pakai model itu. Ada satu lagi model yang sebenarnya tapi agak jorok. Jadi kalau ada batu di depan rumah, kalau pas cuaca kering bisa kencing di situ. Nanti biasanya kupu-kupu yang kuning-kuning seukuran ini biasanya akan datang. Gitu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya melihat ingin di sekitar rumahnya ada kupu-kupu, bisa pakai model itu kalau memang tidak sempat bertanam. Terus kalau ulat-ulat begini kan biasanya lama. Kalau semakin besar ulatnya berarti dia semakin panjang usianya. Jadi kalau yang besar-besar model begini biasanya 1 bulan dalam ulat, nanti 1 bulan di kepompong, nanti setelah ini masih 10 hari lagi dia akan jadi kupu-kupu ya, seperti itu. Terus lagi ya biasanya modelnya seperti itu. Tapi ya kalau hidup biasanya kupu-kupu ini dia lama hidupnya dia sekitar kalau yang besar ini biasanya dia 4 minggu sampai 7 minggu baru kemudian mati. Nah kalau di kupu-kupu ini ada yang menyatakan bahwa kalau betina dia akan kawin sekali, tapi yang jantan dia akan bisa beberapa kali. Jadi betina ini ulat itu setelah kupu-kupu nanti ketika dia sudah dewasa, sudah terbang, ketika dia sudah kawin, dia hanya sekali nanti dia taruh telur, habis itu dia akan putar-putar saja. Bisa dibedakan yang jantan betina? Sebenarnya bisa. Jadi kalau di yang ini kupu-kupu yang hijau ini dia yang jantan dia hijau seperti ini. Kalau yang betina dia hitam putih. Jadi kalau di dunia hewan kebanyakan justru jantan yang cantik-cantik, jantan yang cakep-cakep. Kenapa? Karena justru para betina, para ibu-ibu dia yang menentukan. Anda nggak, kurang ganteng saya tidak mau. Jadi kalau di dunia hewan begitu, jadi justru yang jantan yang dia bersolek, jantan yang dia cantik-cantik. Ini jantan ini. Kalau yang betina dia hanya hitam putih bintik, hitam bintik putih saja. Macam cendrawasih loh, cendrawasih itu kan justru yang jantan yang kuning merah. Iya. Tapi kalau betina kan coklat biasa. Jadi memang di dunia hewan kebanyakan yang jantan itu yang cantik-cantik. Thank you. Kami ada bersama-sama dengan rombongan PW Jemaat GKI Elohim Snerbo dan PW Jemaat GKI Ebenezer. PHMJ, Bapak Pendeta Mandowen, Bapak Pendeta Wamama, bersama kedua istri terkasih, PHMJ Temika, Bapak Pendeta Meritanama, Bapak Sekretaris Jemaat, Penatua Ferry Mayon, Ketua PW Jemaat GKI Ebenezer, Ibu Regina Pung, Ketua PW Jemaat Elohim Snerbo, dan tim kerja. Dengan sukacita kami boleh menikmati Hamil 21. God bless! Mas Belanda dia sudah ada. Kami
Mas. Dia punya cakar. Kalau ini dia sudah mirip dengan penyu ini. Kalau penyu kan dia sudah mirip, kalau ini sudah mirip dengan penyu karena memang dia tidak naik ke darat. Kalau kura-kura yang masih cakar itu dia Dia malu. Iya, dia malu. Kita BKSDA. Jadi hewan ini cuma ada di Papua bagian selatan, sedikit di Australia Utara. Tapi di luar sana kan banyak orang pengen pelihara. Jadi ada saja istilahnya Penyeludupan. ingin penyeludupan keluar. Iya. Nah, karena ini di mana? Ini memang di sini, Mang. Adalah hewan yang dilindungi. Jadi pemerintah sudah melarang penangkapan, penjualan sudah dilarang. Tapi masih ada saja yang nakal kirim dia keluar. Nah, ketika ditangkap di luar, kalau yang ini dapat tangkap di Bali. Dapat tangkap di Bali. Dia ke alamnya. Nanti kemungkinan akan kita lepaskan di Taman Nasional. Tempat dia berasal. Apa ini yang pipi putih itu, dia yang kakinya masih cakar, dia akan naik ke darat untuk berjemur, mencari makan, atau kalau ini sudah tidak, dia full di air. Dia naik hanya untuk bertelur saja. Jadi kura-kura jantan habis dia menetas, dia sudah tidak pernah naik lagi karena yang naik hanya kura-kura betinanya saja. Nah, ini usianya lama, jadi ini dia kura-kura ini dari menetas sampai bisa bertelur, dia baru bisa bertelur setelah dia berusia 18 tahun. Jadi kalau dia masih 15 tahun, masih 10 tahun, dia belum bisa bertelur. Dia baru bisa bertelur setelah 18 tahun. Dan dia usianya cukup panjang, sampai kadang-kadang ada yang sampai 80-90 tahun. Nah, kalau dia ukurannya nanti besarnya, ini kan panjangnya ini kira-kira 20 cm. Nanti dia kalau yang sudah dewasa, dia panjangnya sekitar 60 cm.
siang Bapak. Shalom, saya Robert Sarwong, General Superintendent di Reklamasi, tepatnya di Mil 21. Secara dari Departemen kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Jemaat GKI Ebenezer Timika, dan juga yang pada saat ini menerima kunjungan dari Jemaat GKI Elohim Biak. Kami berterima kasih sekali dengan kunjungan ini karena kami dapat menyebarluaskan informasi terkait tailing hasil sisa tambang yang menurut banyak orang berbahaya bagi kehidupan, bisa kami sampaikan dengan jelas kepada mereka, dan juga dapat diteruskan ke orang lain bahwa tailing ini tidak berbahaya bagi kehidupan, dapat dimanfaatkan untuk apa saja demi keberlangsungan kehidupan tentunya. Harapan kami kunjungan ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang datang jauh-jauh dari Biak dan juga yang ada di Timika. Mari kita sama-sama mengkampanyekan tailing ini tidak berbahaya bagi kehidupan. Terima kasih. Iya, selamat siang. Nama saya Lin Cekararbo sebagai Ketua Tim Kerja PW Elohim Nerbo Biak. Menurut kami kegiatan kami pada saat ini tanggal 24 Juni 2023 kami adakan perjalanan untuk melihat tentang penanaman dan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang ada di Mil 21 ini. Kami melihat setelah puas berkeliling lokasi Mil 21, rombongan kemudian beristirahat dan makan siang. Selanjutnya kembali ke Timika. Manfaat yang kami sangat dapatkan di perjalanan kami di saat ini. Maka yang kami akan dapatkan seperti penanaman, tanaman berupa terong dan berikut ini buah-buahan, beberapa pendapat yang muncul dari kunjungan tersebut. Hewan-hewan yang belum pernah kami dapat pada saat ini kami dapat, dan kami sangat bahagia karena hewan-hewan maupun tanaman yang kami belum pernah lihat di sini kami bisa dapat, dan kami dapat melihat dan merasakan bahwa sangat bagus untuk kami bisa. Ketika kami kembali ke tempat kami juga bisa meniru dan bisa lakukan dan kerjakan seperti yang sekarang kami lihat dan rasakan pada saat ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami informasikan. Sekian, terima kasih. Nama Pendeta Yakob Mandower, jabatan dalam gereja, terutama jemaat sebagai Ketua Jemaat Elohim Nerbo, bekerja selama 5 tahun dan mengakhiri seluruh tanggung jawab di Jemaat Elohim Nerbo dalam struktur karena sudah mencapai usia yang gereja harus berikan untuk kami. Satu hal yang kami bangga bahwa Tuhan itu baik. Ia mendengar doa dan penuhi apa yang menjadi doa, kerinduan dan harapan. Oleh karena itu, di akhir melakukan tugas gereja ini di Jemaat Elohim Nerbo, Tuhan mengatur segalanya indah. Oleh karena
lewat tur wisata rohani unsur PWGKI Elohim Snerbo membalas 7 tahun yang lalu PWGKI Ebenezer Timika datang ke biak tepatnya di Jemaat Elohim Snerbo pada tahun 2016. Maka kami bersepakat untuk membalas tur itu. Kami tiba di Timika pada tanggal 20 dan sementara dalam kegiatan berlangsung, hari ini saya berbicara di daerah wilayah Freeport ya, Mil 21 dalam kunjungan kami. Yang menjadi kesan dalam perjalanan ini, yang pertama, kami pertama kali bersama dengan ibu-ibu tiba di Jemaat Ebenezer Timika dan melakukan tugas yang telah dijadwalkan dalam agenda. Yang kedua, saya pertama kali injak di Tembagapura, tempat di mana emas perak dikelola. Dalam kunjungan ini satu nilai tambah yang dapat kami lihat adalah bahwa begitu solidnya, solid dalam arti persekutuan wanita Ebenezer Timika menerima kami, dan dalam kegiatan yang berlangsung ini ada sukacita, ada nilai kasih yang dibagi dalam pelayanan. Oleh karena itu menjadi satu pengalaman yang harus kami bawa dan diteruskan dalam seluruh pelayanan di jemaat, tetapi juga menjadi bagian yang dilihat dan dirasakan oleh masing-masing ibu-ibu semua yang hadir untuk dikembangkan. Nah, selama kami ada di sini, hal lain yang menunjang itu hal yang biasa, tetapi dalam Tuhan kami bersaudara untuk saling membagi berkat rohani, tetapi di dalamnya pula berkat jasmani. Sesungguhnya kami sangat bersyukur terutama kepada Tuhan yang merestui perjalanan ini sehingga hari ini kami ada, dan dalam waktu-waktu ke depan kami akan melakukan tugas yang lain. Kiranya momen seperti ini tidak berakhir, tetapi akan diteruskan oleh generasi, oleh pelayan yang lain, oleh badan struktur yang lain yang menggantikan kami. Ya, saya pikir seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk tim, terutama yang mengekspor atau yang mengambil gambar untuk selanjutnya akan disebarluaskan di YouTube. Tuhan berkati. Yatsuna